Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala habibina wa safiina wa zuriyatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul majlis, sahibul makan, akhina kiram, Al-Ustadz Dr. Andas Triyoga beserta keluarga, orang tua kita Al-Has, Al-Ustadz Bapak Haji Sulaiman, para asatidz, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini, Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan, Bapak Kiai Haji Muhammad Arifin, Ustadz, adik, dan para asatidz yang lainnya. Mudah-mudahan kita doakan sahibul makan, para guru, para orang tua kita selalu diberikan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, diberkahi hidupnya, dan diselamatkan dunia dan akhiratnya. Syukur alhamdulillah dengan kekuatan iman Islam, nikmat sehat walafiat, kita bisa berkumpul sebagaimana biasa setiap malam Kamis. Mudah-mudahan langkah kita sampai di tempat ini dan kita kembali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan keharibaan junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaannya begitu banyak yang nampak di dalam mata kita, yang tidak bisa dilihat oleh kedua mata kita. Ada yang di atas sana, yaitu di langit, ada yang di dalam bumi, di atas bumi, tidak terhitung dengan nilai tinta, tidak terhitung dengan lisan. Kesemuanya itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada di antara ciptaan Allah yang paling bagus, yang paling mulia, yang paling, yaitu tidak lain kita yang duduk pada malam hari ini yang dinamakan manusia. Kita manusia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidaklah, kata Allah, aku jadikan itu manusia dengan sebaik-baik bentuk. Bahwasannya kita kalau ingin tahu bagaimana kita dalam mempelajari dan perjalanan kehidupan ini, kita harus tahu siapa diri kita. Insya Allah kita akan tahu selanjutnya. Kita bahwasanya hidup di dunia ini adalah ada dua pilihan. Apakah kita nanti akan berakhir dan akan mendapatkan kebahagiaan sepanjang masa yang Allah siapkan, yang itu yang namanya surga. Akankah kita nanti di akhir muara terakhir kita akan mendapatkan siksa sepanjang masa yang Allah sediakan yang dinamakan neraka. Bergantung kepada kita, diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Hidup ini adalah pilihan, ya. Hidup ini cuma dua pilihan, saudara, mau ke kanan atau surga, mau ke kiri atau neraka. Untuk itu mari saya mengingatkan diri saya, mudah-mudahan ada hikmahnya buat para jamaah sekalian. Kita harus tahu siapa diri kita. Kita yang sudah dihidupkan di alam ketiga ini, yaitu alam dunia, kita harus sadar bahwasanya alam pertama, alam ruh, itu 1000% Allah jamin. Yang kedua adalah Allah jamin pula, yaitu di rahim ibu kita juga 1000% Allah jamin. Tetapi pas lahir ke alam dunia ini, yaitu bergantung dari perbuatan kita. Akankah kita bermuara ke surga atau kita bermuara neraka, tergantung dari diri kita. Kita yang dihidupkan oleh Allah di akhir zaman ini juga ada dua pilihan, ada dua jawaban, saudara. Bisa kita menjadi bangga dan juga bisa kita menjadi sedih. Bangga kenapa? Karena kita dilahirkan, diciptakan, ditakdirkan di alam dunia di akhir zaman ini, nggak perlu nyari Tuhan.
nggak perlu nyari tuntunan kita, nggak perlu nyari nabi, semuanya udah disiapkan. Ini rasa bangga kita dilahirkan di akhir zaman. Sedihnya apa? Kita kalau sudah dilahirkan, diciptakan di akhir zaman, tapi kita bermuara ke neraka. Ini sedih. Ya, Allah udah kasih fasilitas hidup, Allah sudah memberikan yaitu pedoman hidup, Allah sudah berikan tuntunan hidup, tetapi kita akhirnya bermuara di neraka. Ini sedih. Tapi kalau kita menjadikan bangga, ya, sudah dicontohkan oleh para anbiya, para rasul, seperti apa? Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, nyari Tuhan, ya, siang malam nyari Tuhan yang sesungguhnya siapa, ya, akhirnya diberitakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan para anbiya dan para rasul mencari kecintaan kepada Allah seperti apa perjuangannya, akhirnya juga menemukan. Tapi lain kita, ya, kita yang hidup di akhir zaman, pedoman hidup kita sudah ada, Tuhan kita sudah ada, tuntunan kita sudah ada, jaminan hidup sampai mati kita dan hidupkan juga sudah ada. Apa? Karena kita dijadikan umat yang paling utama, umat yang paling hebat, umat yang paling komplit, ialah umat yang paling sempurna, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf lahir batin kalau ada orang, ya, sampai sekarang hatinya masih gulana, ya, masih mengatakan bingung cara hidup, apalagi ada kalimat yang nyakitin banget. Jangankan nyari rezeki yang halal, yang haram aja susah. Padahal apa? Saya pernah menyampaikan dan pernah ada satu rekaman, ya, mencari kasih sayang Allah dengan modal dua, yaitu beristighfar kepada Allah, dan untuk mencari dunia ini adalah mencari kekayaan dan sebagainya di alam dunia ini sampai akhirat, cukup kita berselawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Ya, kita bangga dihidupkan di akhir zaman ini, ya. Kita tidak dihidupkan di zaman Nabi Adam. Kita bangga dihidupkan di akhir zaman ini menjadi umat Nabi Muhammad. Kita tidak dihidupkan di zaman Nabi Nuh. Kita bangga dengan kita dihidupkan di akhir zaman dan menjadi umat Nabi Muhammad. Kita tidak dihidupkan di zaman Nabi Ibrahim. Kita bangga dijadikan umat Nabi Muhammad karena kita tidak dihidupkan oleh Allah di zaman Nabi Musa. Tetapi sangat sedihlah, ya, di akhir zaman ini karena ujian dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa ada semua di akhir zaman ini. Jadi makanya Allah ciptakan manusia yang sempurna, pedoman yang sempurna, karena ujiannya pun sangat sempurna. Contoh, ya, di zaman Nabi apa itu? Zaman Nabi Musa lahir seorang laki-laki harus dibunuh karena ada berita dari paranormal Firaun itu bahwasanya lahir anak laki ini akan menjadi pembangkang dan akan menghancurkan Firaun. Tetapi di akhir zaman belum lahir udah dibunuh. Lewat apa? Vaksin, bukan. Lewat itu, apa itu namanya itu? Lewat pil KB, lewat, ya, macam-macam dan sebagainya. Ini, ya. Terus ujian di zaman Nabi Adam, ya, berebut perempuan, saling bunuh, ya, sekarang juga terjadi. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya, istri anak ngembangkan sama orang tua, padahal Nabi Nuh berjuang dengan sesungguhnya, juga sudah terjadi di sini. Jadi komplit ini. Maka Allah ciptakan juga kitab yang komplit, tuntunan yang komplit, juga manusia yang sempurna, yaitu junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadi di akhir zaman ini, ya, kenapa Allah ciptakan manusia itu? Satu, maaf nih, bapak-bapak udah tahu belum? Ya, yang umurnya 20 tahun, 30 tahun, atau sekarang ada 50 atau lebih dari 50. Apa tujuan hidup kita? Tujuan kita adalah tidak lain mardotillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mardotillah apa artinya? Yaitu mencari penilaian semata-mata kepada Allah. Yang kedua adalah tugas hidup kita, tidak lain ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Jadi semua dijadikan ibadah. Kalau kita niatkan semua jadi ibadah, insya Allah akan menjadi nikmat. Ya, guru kita pernah mengatakan ya di majelis, yaitu Ustadz Ryoga. Ya, kalau kita sudah hilang nikmat yang paling besar, kita udah nggak ada gairah hidup. Apa itu hilang nikmat paling besar? Tidak ada rasa ingin ibadah. Jadi gairah ibadah udah hilang. Itu masya Allah, ya, itu penyakit yang paling besar. Kenapa? Karena kalau niat ibadah gairahnya udah hilang, masya Allah. Diajak alasannya banyak banget, ya. Hujan lah, ya. Gimana kalau kita ngaji? Wah mendung nih, jangan-jangan hujan. Doanya hujan sih. Ya, coba kalau misalnya rapi ya, ntar 2 jam lagi kita mall. Padahal udah gerimis, ntar juga berhenti hujannya, gitu. Udah ke mall aja berhenti. Tapi udah ngaji, wah jangan deh. Maaf ya, saya nggak bisa hadir nyari karena saya ada di hotel. Ada aja urusannya. Ya, kenapa? Ini ya, ibadah ini perlu perjuangan. Tapi kalau sudah diangkat gairah ibadah kita, ya Allah, yang jauh bisa datang, yang dekat terhalang. Begitu juga sholat jamaah, ya. Baru ajan diintip, begitu. Baru qomat, baru 1 rakaat, udah bubar baru, ya tinggalan 2. Lu ngintip sih sembahyang. Mestinya apa? Sebelum ajan dia udah, ini gairahnya udah diangkat. Tapi kita bersyukur kepada Allah, gairah ibadah kita selalu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bersyukur amanah. Ya, kehidupan ini adalah amanah, baik perempuan maupun laki. Kenapa kita dikasih hidup sederhana? Karena apa? Kalau kita dikasih yang tinggi, kita dikasih kaya, jabatan tinggi, gak mungkin kita saling ketemu. Ya, alhamdulillah telah datang Menteri Kesehatan Bapak Mirza. Nggak mungkin kemarin udah jadi menteri. Ya, tapi begitu lewat, assalamualaikum, ada molbimnya kak, ketemu. Kenapa? Kita juga orang sederhana, nikmatin aja hidup. Ya, alhamdulillah telah datang Menteri Agama Bapak Trioga. Nggak mungkin dia buka-buka talim, udah jadi menteri. Makanya hidup ini adalah ibadah, kita nikmatin. Dan hidup ini adalah amanah. Kalau kita jadiin ibadah nikmat, ya. Ada orang kaya banget, ya. Bayar supir, walaupun dia banyak, bayar supirnya tiap bulan. Kita orang sederhana, bayar supir tiap hari. Coba ada ente, jangan bawa motor ke depan, ke Kampung Rambutan, naik angkot, turun bayar gak? Bayar. Ente mau Kampung Melayu lanjutin, bayar gak? Bayar. Bayar supirnya bulanan apa harian? Nah, ya, orang kaya begitu mobil bagus 1 miliar, Allah uji dengan penyakit, nggak boleh kena getaran. Begitu naik mobil, turun dibukain pintunya sama supir. Maaf pak, saya bukain. Mobil 2 miliar nggak pernah nyobain buka pintu. Orang sederhana bayar 5.000 duduk paling depan, dibanting tuh pintu, gubrak. Ya, udah gitu boleh marahin supir lagi. Di sini bu, majuan dikit pak. Di sini enggak, majuan dikit. 5.000 ngomel-ngomelin supir. Ini apa? Artinya apa? Kita nikmatin aja, ya, nikmatin aja. Kenapa? Karena hidup ini kalau kita jadiin ibadah, insya Allah hati kita akan tenang. Dan kita sadari, ya, kalau kita dikasih jabatan tinggi, mungkin Allah tahu ukuran, ya. Kayak saya nih, Allah tahu dah. Ya, Ustaz tadi, kalau lu 10 juta jujur lo, lewat dari 10 juta ngawur lo. Nah, makanya dikasih rezeki 10 juta itu batasannya. Lebih dari 10 juta ngawur, gitu. Jadi kejujurannya Allah udah tahu, ya. Nah, jadi mari sama-sama, hidup ini adalah pilihan. Insya Allah kita berikhtiar, kita berusaha, dengan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita niatin ibadah, enjoy hidup. Kalau kita lewatin dari ibadah, sangat ini. Apa sih syarat kunci dari ibadah? Tidak lain, kita diberikan sehat walafiat. Artinya apa? Sehat yang bermanfaat. Banyak orang sehat tapi tidak bermanfaat. Apa? Hatinya nggak sehat. Kalau kita alhamdulillah badannya sehat, hatinya juga sehat. Jadi kalau contohnya sehat walafiat, diajak kebaikan, diajak ibadah, langsung berangkat. Tapi kalau sehat badannya doang, hati nggak sehat, masya Allah. Contoh, dia pulang kerja capek banget.
habis rapat dan sebagainya, jam 10 pulang, jam 9 dia pulang, dia makan, ngobrol sama suami, ngobrol sama istrinya, sama anaknya, dibel sama temannya. Cing, abang, ini ada kafe baru, berangkat, padahal capek. Berarti apa? Badannya sehat, tapi nggak afiat. Cing, ada kafe baru nih, PL-nya baru lagi, udah berangkat, alasan sama bininya, berangkat malam-malam. Tuh, kenapa? Karena ada rezeki yang berbentuk sampah. Saya mau tanya bapak-bapak sekalian, kalau sampah buangnya di mana? Tempat sampah. Ya, padahal dia pulang capek habis rapat dan sebagainya, pulang jam 9 dia sama anak istrinya makan sebagainya, jam 12 dibel. Nah, berangkat Cing, kafe sana di mana? F1. F1 berangkat, gitu. Ada yang baru berangkat. Kenapa? Mau buang sampah. Karena ada sampah harus dibuang di tempat sampah. Makanya lihat rezeki ayatnya, rizqan halalan thayyiban mubarak. Kan ada yang bilang gini, dia mah pelit kalau sama anak sama bininya, tapi kalau buat nyawer aja royal, itu salah sebenarnya kalimat. Kenapa? Allah sayang kalau mengasih anak istrinya dengan sampah. Makanya kalau bawa ke rumah jangan sampah, rezeki. Ada nggak kira-kira yang ngomong gitu? Dia kalau mau anak istrinya pelit, tapi kalau buat nyawer, buat macem-macem, royal. Bukannya royal, ada sampah yang ikut. Buang sampah malam-malam, berangkat. Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mendapatkan rezeki yang halal, thayyiban, mubarak. Hukumnya halal, caranya dengan baik, mendapatkan keberkahan. Alhamdulillah, ya. Dan yang kedua, rezeki itu jangan dipikirin, yang ada disyukurin. Ya, saya pernah baca kitab dan pernah mujakarah sama teman-teman. Jadi jatah kita itu Bu, satu orang Pak 75.000. Pernah kalkulasi nggak? Rezeki satu orang 75.000. Yang benar Ustaz. Ya, tadi saya pagi makan nasi di rumah Kiai Arifin, ngopi di Kiai Dalan. Entar tadi saya minum teh, dihitung nggak tuh? Kalau dihitung 75.000 itu. Cuman kita kadang-kadang kagak ngitung. Anak kita pulang dari sekolah, bawa panen. Ya alhamdulillah tadi ketemu teman dikasih wafer. Nggak dihitung sih. Dihitung. Pasti 75.000. Pernah ngitung nggak? Yang kedua, kalau kita bersyukur akan ditambah. Kadang kita kufur. Datang saudara, datang teman. Alhamdulillah. Ini ada rezeki ini 2 juta. Nah 2 juta itu dibagi 75. Umpama 2 juta dibagi 75, umpama 25, berarti 25 hari udah didobelin sama Allah. Pernah nggak ada satu kalimat gini, saya mah rezeki kalau lagi banyak-banyak, lagi dikit-dikit, pernah nggak? Pernah. Bukannya lagi banyak-dikit, pada waktu didobelin, alhamdulillah dapat dari anak, alhamdulillah dapat dari teman 1 juta, dibagi dulu tuh 75. Umpama seminggu, ya kan? Dipotek tuh 2,5%. Nanti pas seminggu mau habis, dengan sodako itulah Allah tuh tutupi. Kenapa kita kadang-kadang sulit, kadang-kadang ini? Karena apa? Kita tidak pernah menghitung. Kata Allah kan silakan hitung sebelum aku hisab. Gitu, ya. Jadi kita kembali ke pokok masalah. Hidup ini adalah pilihan, dan kita hidup di akhir zaman ini harus bangga menjadi umat Islam, bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bangga jadi umat Islam, bangga jadi umat Nabi Muhammad, kita akan menjadi orang muslim. Tapi kalau kita nggak bangga dengan umat Islam, kita nggak bangga jadi umat Nabi Muhammad, kita akan menjadi apa? Bukan jadi muslim, musingin sama musiman, kata gurunya, guru kita gitu ya. Jadi mari kita kembali bahwasannya hidup ini adalah pilihan. Kita harus bangga dan jangan berkecil hati. Bahwasannya yang ada di depan kita, kita syukuri. Yang tidak ada, kita jangan pikirkan. Karena sudah 3 yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah fasilitas hidup setelah kita hidup dan dihidupkan kembali. Jadi 3 itu udah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa itu fasilitas hidup kita? Jaminan hidup kita itu dari ruh. Masuk ke rahim kita, lahir ke dunia, fasilitas sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Negeri kita ini apa yang nggak ada? Apa yang nggak ada? Semuanya ada. Coba lihat di peta
Lihat di sejarah, setiap di situ banyak umat Islam, Allah perkaya bumi itu. Tapi kalau tidak menjalankan syariat Islam, Allah berikan itu apa? Karena kufur, Allah ajak itu negeri. Banyak contoh kayak Mesir, Mekah dan Madinah, karena menjalankan syariat Islam pernah miskin? Tidak pernah. Brunei. Nah, begitu juga di Indonesia, ya. Di Indonesia apa yang nggak ada? Semuanya ada. Cuma sayangnya apa? Tidak menjalankan syariat agama Islam. Saking sombongnya bilang apa? Maaf Pak Ustadz, maaf Kiai, Indonesia ini bukan negeri Islam. Islam itu bukan buat negeri. Islam itu adalah aturan hidup. Kita hidup di comberan, kita hidup di Kali, kita hidup di Eropa, kita hidup di Indonesia. Kalau mendapat ketenangan, kenyamanan, keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat, kita harus pakai tuntunan Islam. Jadi jangan udah bodoh sombong. Wah maaf, negara ini bukan negara Islam. Nah, Islam bukan buat negara. Kalau Islam sekedar buat negara, saya berhenti jadi Islam. Kenapa? Allah kok ruang lingkupnya dikit, cuma negara doang. Allah itu adalah apa? Pencipta alam semesta, termasuk Indonesia ini bisa merdeka. Indonesia ini ada NKRI, ada Pancasila dan sebagainya. Karena apa? Adanya Islam. Yuk sama-sama kita bismillah. Mulai hari ini hidup adalah pilihan. Kita harus jadi bangga jadi umat Islam dan bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.